Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atwa Hayatu. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yos, ini adalah sesi komentar nakama. Dalam video ini, Mimin akan membacakan dan membahas beberapa komentar nakama yang sudah masuk pada video review 1015 yang lalu. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai dari komentar yang pertama. Di sini ada dari Alit Apriyadi. Kayaknya Marco kru ke-10 SHP. Iya, orang seperti Marco sih bagus ya untuk gabung sama SHP. Tapi Mimin rasa orang sekali bermarco lebih cocok untuk jadi aliansi. Tapi menariknya sih di chapter 1015 yang lalu Marco bilang bahwa dia menyukai mereka. Dalam hal ini adalah bajak laut topi jerami. Jadi sepertinya memang kemungkinan besar Marco akan tetap membantu bajak laut topi jerami, entah itu sebagai kru atau sebagai aliansi, bahkan setelah arc Wano ini berakhir. Selanjutnya dari Muhammad Qudwah, kayak Jack yang tenggelam di laut pas dihajar Gajah Zoo. Mimin rasa sih enggak ya, itu beda. Kalau Jack Mimin rasa dia itu jatuh ke laut, tapi dia masih bisa bernafas karena manusia ikan. Tapi Jack jadi lemas dan tak bisa berteriak. Dan karena Jack bisa bertahan cukup lama di dasar laut, maka anak buahnya pun bisa menemukan dirinya. Lanjut dari Davuk Gaming, kemampuan seperti telepati. Inikah salah satu kemampuan Joy Boy di masa lalu? Dan inikah syarat untuk bisa mengendalikan 3 senjata kuno? Kalau kemampuan Joy Boy sih jelas belum bisa diketahui ya, karena Joy Boy ini juga masih misterius, hanya namanya saja yang pernah muncul di Pulau Manusia Ikan. Dan syarat untuk mengendalikan senjata kuno juga belum bisa terkonfirmasi, tapi Mimin setujulah dengan pendapat Davuk Gaming ini. Lanjut dari Muhammad Haikal Im, opini gua, Sanji juga gak cuma kuat mental bertarung, tapi juga bisa dengerin suara Luffy diem-diem. Jadi dia slow aja. Secara Ken Bonsoku Sanji juga udah next level. Masalah Ken Bonsoku Haki Sanji memang hebat sih. Ketika Sanji menolong Kinemon yang jatuh ke laut pun, Sanji bisa merasakannya dengan Ken Bonsoku Haki. Tapi untuk chapter ini, Mimin rasa Sanji benar-benar 100% percaya dalam hal kepercayaan terhadap pribadi Luffy yang akan berjuang sampai akhir. Lanjut dari If Then Else, bagaimana kalau ternyata Klimetek Nami dimasukin jiwa dari BM supaya BM bisa merebut kembali Zeus? Kalau Big Mom sih Mimin rasa udah nggak ngarepin Zeus ya. Dia kan udah membuang Zeus dan membiarkan Hera untuk melahap Zeus. Tapi ternyata kan Zeus masih bisa selamat dan ada di tongkat Nami. Dan Mimin rasa dalam hal itu Big Mom juga nggak tahu kalau Zeus selamat. Jadi mungkin menurut Big Mom Zeus itu malah udah dimakan oleh Hera. Lanjut dari Fandi Cahya, emang Ken Bun Enel udah tingkat tinggi. Soalnya God Enel selain bisa mendengar satu daerah, dia juga bisa berkomunikasi jarak jauh dengan anak buahnya. Mirip kayak yang dilakuin Luffy, bahkan jaraknya pun lebih jauh. Gini bang, kalau masalah Enel, dia itu kan pengguna Devil Fruit Logia petir ya. Dan dia itu ternyata bisa mengkombinasikan kemampuan Ken Bonsoku Haki yang disebut mantra dalam Pulau Langit itu dengan kemampuan petirnya. Jadi dia bisa merambatkan kemampuan Ken Bonsoku Haki menggunakan kemampuan perambatan petir, sehingga jangkauannya sangat luas. Lanjut dari Walid Mualimin, tunggu 3-4 chapter lagi baru bisa lihat pertarungan Luffy versus Kaido. Ya mudah-mudahan aja, kayaknya sih udah gak sabar ya ingin lihat pertarungan akhir antara Luffy versus Kaido. Tapi kalau arc Wano ini masih cukup panjang, mungkin butuh beberapa chapter lebih banyak deh, mungkin sampai 10 chapter. Ya mudah-mudahan enggak lah. Mimin juga udah gak sabar sih pengen lihat pertarungan ronde ketiga Luffy versus Kaido. Lanjut dari Ahmad Maulana, setelah Zeus jadi milik Nami, semoga aja Prometheus dan Hera mengikuti. Wah mantap sih kalau terjadi. Mimin rasa sih kecil, tapi ya ada juga sih kemungkinannya kalau memang figur Nami ini akan mendapatkan kemampuan dari Big Mom. Dan kita lihat aja nantilah. Lanjut dari kotak-kotak, penasaran sama Zoanya si Yamato. Sasaki pernah gentar ya ketika melihat Yamato akan berubah. Dan sepertinya perubahan Yamato itu bukan kaleng-kaleng, mungkin juga sekelas mythical Zoan seperti Kaido dan Orochi. Ada yang udah memprediksikan bahwa Zoan Yamato itu Byakuya ya, atau juga Waste Dragon. Kita tunggu aja lah, sebentar lagi mungkin akan diperlihatkan ketika Yamato bertarung versus Kaido. Lanjut dari Alpine, menurutku Kinemon tidak mati, yang menolong dan merawatnya adalah orang misterius yang merawat para Akazaya.
kemungkinan orang tersebut istri Kinemon. Ia tidak bisa bertarung, tapi ia punya kekuatan misterius. Ingat waktu pertama kali istri Kinemon menolong Luffy, Zoro, dan Otama dari kejaran Hawkin. Oh iya, istri Kinemon Otsuru ya. Untuk kemampuannya sih Mimin belum tahu, tapi sepertinya dia orang biasa ya. Dan kemampuan medisnya sih cukup lumayan. Dia bisa tahu ramuan untuk menyembuhkan Otama dan juga ramuan untuk luka-lukanya Zoro. Ya mudah-mudahan itu benar Otsuru dan bisa menolong Kinemon dan para Akazayanen yang lain yang kali ini juga udah tumbang. Lanjut ada Anggadila, Sanji versus Perospero dan Queen kah? Dan Luffy itu juga bisa menghubungi anak buah Law tanpa sadar ya kekuatan Luffy terbaru itu. Iya benar, untuk Luffy memang bisa menghubungi anak buah Law karena di panel itu anak buah Law mengatakan bahwa mereka seperti mendengar suara Luffy padahal sedang ada di dalam lautan. Dan itu menjadi salah satu alasan Mimin mengatakan bahwa kemampuan Luffy di dalam laut itu adalah Ken Bonsoku Haki. Lalu untuk Sanji mungkin akan versus Queen saja, dan Perospero lebih baik akan diurus oleh Izu dan Kawamatsu. Lanjut lagi dari Wahid Sumitro. Lalu siapakah yang akan menyelamatkan Shinobu dan Momonosuke yang jatuh dari pulau? Apakah bertepatan dengan kru Law yang muncul ke permukaan laut dan sembuhkan Luffy? Atau justru Shinobu dan Momonosuke jatuh ke daratan Wano area sekitar Udon? Karena di chapter sebelumnya diperlihatkan bahwa Onigashima sudah dekat dengan daratan Wano dan Shinobu mengeluarkan kelincahannya sebagai seorang kunoichi. Iya, bisa juga jatuh atau bisa juga enggak bang, kalau menurut Mimin ya. Karena sebagai kunoichi mungkin Shinobu bisa menancapkan kunainya di bagian bawah Onigashima. Lalu dia bergelantungan di sana dan akhirnya sampai ke ibu kota bunga bersama dengan Onigashima. Ya bisa aja kan. Lanjut lagi dari channel aku. Ikut komen cuman komen iseng. Sepertinya antara Luffy dan Momo mempunyai kesamaan frekuensi, semacam kekuatan mendengar dan bicara jarak jauh, terutama dengan hewan besar seperti saat di Fishman Island dan di zoo. Kekuatan frekuensi pendengar mereka sama, kemungkinan sih karena mereka sama-sama pemegang kekuatan senjata kuno. Dan Luffy adalah pemilik dari 3 senjata kuno, Poseidon, Pluton ya, dan Uranus. Dan mungkin nanti Luffy lah yang disebut Joy Boy atau titisan dari ramalan Joy Boy, bukan ramalan Joyoboyo ya. Wow. Kalau frekuensi yang sama entah sih, tapi Momo juga punya kemampuan sih seperti Luffy. Tapi di sini yang masih menjadi pikiran Mimin, anak buah Law itu bisa tahu loh bahwa Luffy mengeluarkan suara dan mereka juga bisa mendengar padahal dari dalam lautan. Nah, ini kan yang jadi tanda tanya besar yang menandakan bahwa tak cuma Momo saja yang bisa mendengar suara Luffy. Lanjut dari Gadget Second. Mungkin setelah diobati Chopper, Zoro akan segera sembuh dan nanti bakal one by one versus Kaido saat Luffy masih belum kembali. Dan di saat itulah Zoro nanti bakal flashback. Ya, flashback Zoro memang masih kita nantikan di arc Wano ini dan mudah-mudahan hal itu akan segera muncul. Lanjut dari Meio R. Komunikasi itu bukan kemampuan dari Ken Bonsoku Hakimin, melainkan menggunakan cara berkomunikasinya monster laut atau Zunisha. Karena cuma Luffy serta Momo saja yang bisa mendengar dan berkomunikasi dengan Saiking atau Zunisha. Mungkin Luffy nanti bakal bisa memerintah makhluk raksasa tersebut dalam perang akhir. Ini seperti tadi ya udah Mimin tanggapin bahwa tak hanya Momo saja yang bisa mendengar suara Luffy, tapi anak buahnya Law juga bisa. Ya mudah-mudahan Bang Oda segera mengkonfirmasi ya kemampuan apa yang digunakan Luffy ketika di dasar lautan itu. Lanjut dari Ahmad. Meski gak bisa ngalahin Queen, moga-moga harga buronan Chopper naik jadi 1000 berry. Ya lumayan lah 1000 daripada sebelumnya kan. Lanjut lagi dari zaman Jang Chooks. Kalau menurut Ani sih karena Luffy Joy Boy dan Kozuki adalah Uranus, jadi bisa saling mendengar. Ya ini masih sama ya, mungkin kurang memperhatikan scene dimana krunya Law juga bisa mendengar suara Luffy. Lanjut dari Haryanto. Udah gak sabar nih Min untuk melihat perkembangan Luffy dan Zoro. Pastinya Luffy Zoro akan lebih kuat lagi dan akan mengalahkan aliansi Kaido dan Big Mom. Ya, Mimin setuju bang, dan juga Mimin udah gak sabar bagaimana melihat kemampuan Luffy dan Zoro selanjutnya setelah mereka berhasil melewati masa kritis. Lanjut dari Idham Ramadan. Oke Min, habis baca Loki-nya tinggal lihat mode hybridnya Queen. Ah ya bener, mode hybrid Queen Mimin juga menantikan sih. Dan sepertinya akan muncul ketika dia melawan Sanji yang juga udah pakai Red Suit. Lanjut dari Borex. Di patch kali ini Sanji di bawah parah. Walau tanpa Red Suit, Sanji mampu menendang Queen
Di part sebelumnya melukai Luffy pun tak bisa. Ini gamer banget nih ya bahasanya ya. Dan setuju sih bahwa Sanji kayaknya udah lebih kuat daripada ketika di Dressrosa. Dan tentu kemampuan Sanji akan lebih meningkat jika dia udah berubah jadi Power Rangers. Lanjut dari Tsuchiya Rufaidillah. Kedua pemimpin aliansi punya the power of voice. Ya, ini juga masih mirip-mirip lah dengan yang lain, bahwa mungkin mereka menganggap bahwa cuma Luffy dan Momo aja yang bisa saling mendengar, padahal anak buah Law juga bisa mendengar suaranya Luffy. Lanjut dari Yogi Syafrizal. Hal yang patut ditunggu next chapter mungkin Sanji mungkin terpaksa menggunakan Red Sweet mengingat lawannya Queen, dan Queen juga ada hubungan sama Judge. 2. Bentuk Climax Zeus next chapter. 3. Pembuktian Yamato apakah emang membenci Kaido atau bukan. 4. Law X Kid versus Big Mom. Yes, mudah-mudahan aja prediksi dari Bang Yogi Syafrizal ini terjadi ya. Tapi jangan senang dulu, mungkin aja Bang Oda nanti malah pindah scene lagi, menceritakan Jinbe lah, Robin dan Brook, atau mungkin bahkan Frankie, karena pertempuran mereka juga belum diceritakan. Ya, itu adalah komentar terakhir yang bisa Mimin bacain dan bahas pada video ini. Mimin mohon maaf jika tak bisa membacanya secara keseluruhan, dan mungkin aja pada pembawaan video ini banyak yang belepotan, karena memang video ini Mimin buat tanpa naskah. Terima kasih udah nonton, dan semoga aja ke depan ceritanya jadi lebih menarik. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!